Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi Administrasi Bisnis Internasional. Selamat datang di kuliah daring pertama kalinya mata kuliah pengetikan bisnis. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kalian bisa tetap terus belajar dan diharapkan tetap semangat juga dan jaga kesehatan. Nah, untuk mata kuliah pengetikan bisnis, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sekarang mengenai surat kuasa dan surat keterangan. Tapi sebelumnya ada sedikit reminder untuk kita bahwa untuk menghadapi kondisi yang sedang terjadi di Indonesia, sangat diharapkan kalian bisa melakukan langkah kecil dengan gerakan di rumah aja. Ini dilakukan untuk keselamatan bersama. Dan selain ikhtiar, kita juga tentu harus selalu berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah. Stay safe everyone, dan diharapkan kalian juga tetap update informasi mengenai COVID-19 agar bisa lebih tahu sejauh mana perkembangannya. Lanjut ya. Ini tujuan pembelajarannya ada 4, bisa kalian baca. Nah, baik, kita akan membahas mengenai surat sekretaris. Kegiatan surat menyurat dalam suatu organisasi diibaratkan sebagai denyut nadi organisasi. Surat-surat rutin yang dibuat oleh sekretaris disebut sebagai surat sekretaris, tapi secara definisinya surat sekretaris (secretarial correspondence) adalah sekelompok surat yang pada umumnya dibuat para sekretaris tanpa memandang lembaga apa mereka bekerja. Jadi artinya, jenis surat-surat tertentu pasti dibuat oleh para sekretaris baik pada kantor pemerintah, perusahaan maupun lembaga sosial. Nah, nama lain dari surat sekretaris disebut sebagai surat praktis. Mengapa? Karena memang pembuatan surat sekretaris ini memang lebih praktis dibandingkan surat lain. Ada 12 surat yang telah kita pelajari bersama minggu lalu, yaitu surat pemberitahuan dan undangan. Dan untuk kali ini kita akan fokus belajar mengenai surat kuasa dan keterangan. Ini yang untuk tambahan minggu lalu, surat pemberitahuan. Kita langsung ke slide surat surat kuasa. Yang namanya surat kuasa ini berarti surat yang berisi pelimpahan wewenang dari perseorangan atau pejabat dalam suatu organisasi kepada orang atau pejabat lain. Ada dua pihak, yang pertama pihak yang memberi kuasa dan yang kedua pihak yang diberi kuasa. Lanjut, ada dua jenis, surat kuasa untuk keperluan internal organisasi dan surat kuasa untuk eksternal organisasi. Ini bedanya hanya untuk di internal tidak perlu dicantumkan secara rinci segala bentuk data pribadi. Nah, sebaliknya untuk di eksternal itu harus dicantumkan rincian data pribadi dan juga bentuk kekuasaan yang diberikan secara rinci dan lengkap beserta batasannya. Nah, ini nanti kalian bisa baca. Kita lanjut ke surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang isinya menerangkan seseorang atau suatu hal. Berdasarkan isi dan derajat kepentingannya, surat keterangan terbagi atas 4 macam. Ada surat keterangan biasa, referensi, rekomendasi, dan pernyataan. Nanti kita akan bahas apa perbedaan dari keempat macam surat ini. A. Surat keterangan biasa. Nah, ini surat keterangan biasa adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contoh, surat keterangan sebagai mahasiswa, karyawan, atau anggota organisasi, dan lain-lain. Sedangkan surat referensi adalah surat keterangan yang bersifat rahasia, biasanya dari pihak ketiga, mengenai pihak kesatu yang berisi penilaian mengenai bonafiditas, perilaku, dan kualifikasi pihak kesatu untuk kepentingan pihak kedua yang memerlukan referensi. Ada banyak referensi dagang, referensi bank, dan referensi pribadi. Selanjutnya, jenis yang ketiga dari surat keterangan adalah surat rekomendasi, di mana surat keterangan yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan berdasarkan data autentik yang ada. Nanti ada contoh-contoh soalnya juga.
Dan surat pernyataan adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang atau instansi yang menyatakan keadaan seseorang atau hal tertentu untuk suatu keperluan khusus, biasanya menggunakan materai juga. Baik, ini langsung aja ya ke contoh-contoh soalnya. Kita lihat surat kuasa. Yang pertama ada surat kuasa. Bentar. Kita akan kenalinya. Udah mau, nah ini ya. Surat kuasa seperti ini, nanti kalian bisa pelajari. Dan materi ini juga akan di-share agar kalian bisa belajar mandiri. Selanjutnya kita lihat contoh surat keterangan biasa. Ini biasanya misalnya kita sebagai mahasiswa atau saat kita bekerja. Nah, ini surat keterangan biasa. Seperti ini contohnya. Lanjut ke surat pernyataan. Seperti ini contohnya. Sebenarnya untuk bentuk surat sama seperti hal yang, karena ini masih surat resmi, bentuk suratnya itu sama dengan yang pernah kita pelajari seperti full block style, semi block, hanging paragraph, dan lain-lain. Nah, jadi yang membedakan adalah isinya. Kalau surat referensi isinya seperti ini, kemudian surat rekomendasi seperti ini. Nah, ini untuk surat referensi. Selanjutnya yang terakhir ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi seperti ini. Oke. Nah, jadi semua materi ini, kuliah daring pokoknya akan di Google Classroom, di-post di Google Classroom. Kalau kalian ada pertanyaan juga, boleh bertanya di sana, di Google Classroom, agar semuanya terpusat gitu. Google Classroom merupakan salah satu learning management system untuk pendidikan, jadi semuanya terpusat di sana, bisa share dokumen, kuis, terus juga soal kita mengupload tugas di sana juga. Oke, terima kasih. Untuk kuliah daring kali ini dicukupkan sekian. Semoga kalian tetap sehat, terus jaga kesehatan, dan juga selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.